Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan masih ada di Capricorn sama dengan kemarin. Cuman kalau kemarin itu di derajat yang lebih awal di 6 derajat, pada tanggal 10 ini sudah sampai di 21 derajat 25 menit. Dan kita lihat dari gambar chart yang relatif sederhana ini, kita lihat bulan membentuk trine dengan Merkurius, Uranus, dan North Node. Kemudian juga kalau kita ini yang sore hari bulan akan conjunction dengan Pluto dan oposisi. Ketika conjunction dengan Pluto, oposisi dengan Venus. Dan kalau kita lihat detail di sini, maka yang ada di dekat 20-an derajat itu di Aries adalah Eris, ya artinya membuat square dengan Eris. Bulan di Capricorn membuat square dengan Eris. Oke. Dan di sini juga ada Yod, ya kalau kita lihat Yodnya itu arahnya semua ke South Node, jadi pengalaman masa lalu antara Chiron dan Pallas Athena. Kita mulai satu persatu dari yang chart sederhana ini. Bulan yang trine dengan Mars membuat kita merasa lebih berani untuk memperjuangkan sesuatu, dan ini barangkali buat yang bekerja di pemasaran, kayaknya ini adalah saat yang tepat untuk kita membuat strategi yang out of the box, ya, karena kita terdorong untuk membuat prestasi yang luar biasa, dan energi Mars itu seperti memberi dorongan boost lebih. Uranus itu memberi ide tentang coba cara baru, dan barangkali kita bisa memberi contoh kepada peer kita atau kepada kolega kita bagaimana caranya membuat pemasaran. Pemasaran tadi salah satu contoh, tapi intinya adalah komunikasi yang menunjukkan antusiasme kita yang besar pada hari ini. Dan tadi saya yang langsung kebayang, apa sih yang membuat kita komunikasi itu begitu antusias gitu, kepingin idenya diterima. Biasanya kalau dalam pekerjaan itu pemasaran, dan pemasaran itu tidak hanya dalam promosi barang atau jasa, tetapi juga memasarkan ide, memberikan ide. Jadi kalau kita ambil konteksnya bukan di pekerjaan, adalah pada hari ini kita antusias atau bersemangat untuk mengajak orang-orang di sekitar kita percaya dengan apa yang kita pikirkan. Ya, tentu saja ada dampak negatifnya kalau kita nggak bisa tarik garis batas, yaitu adalah kita merasa sangat tersinggung. Tadi karena ada gambar square dengan Erisnya, kita tersinggung kalau orang tidak menerima ide kita. Padahal kan sah-sah aja orang punya pendapat yang berbeda, tapi sekarang kayak kita punya energi lebih untuk tidak hanya persuasi, mungkin buat beberapa agak maksa, ya, karena Aries itu energinya tidak mudah give up, ya, dan sedikit memanipulasi sebenarnya. Sebenarnya kebutuhan untuk memanipulasi itu kan natural, ya. Semua orang tuh ingin didengarkan, ya, dan energi itu kan dominan hari ini. Sebenarnya itu kayak insting, ya, memanipulasi itu insting survival kita. Jadi entah kenapa kayaknya mungkin memang kita sedang berusaha untuk stay di atas air lah. Logikanya saya adalah kalau kita mau tenggelam gitu, ya, dan kita menyadari bahwa kita dalam posisi terancam tanda petik kehidupan kita, maka kita akan meronta. Barangkali itu istilahnya, meronta. Pada hari ini tuh kayak meronta, tidak bisa terima kalau misalnya kita harus mengalah. Ambil hanya jika resonate. Tadi kalau kita tahu batasnya, istilahnya bukan meronta, tetapi kita antusias, lebih berani, lebih terdorong untuk
membuat orang lain percaya dengan apa yang kita bicarakan. Nah, kalau di sini penggambarannya adalah kita di dalam situasi sosial, jadi kita nggak cuman dengan orang-orang yang biasanya dekat dengan kita, tetapi lebih daripada itu, sikap kita adalah sikap bersahabat, artinya kita komunikasi dengan penuh kesantunan. Kalaupun kita bisa membina hubungan yang lebih dekat, tetapi karena gambarnya anjing itu dekatnya adalah dalam arti kata kita saling menghormati. Dan somehow pada hari ini ketika kita harus berhubungan dengan orang lain ya, dan kita berkomunikasi dengan cara yang menyenangkan, karena gambar anjing itu biasanya menyenangkan, tertawa, tersenyum gitu ya, maka kayaknya ada masalah, ada titik terang di situ. Dan titik terangnya barangkali tidak hanya kaitannya dengan orang yang kita ajak bicara, tetapi kayak memberi inspirasi pada kita tentang apa yang menjadi hal yang lebih ideal. Jadi ini fungsi dari Uranusnya kayak diaktifasi. Nah, di sini satu kartu yang jumping adalah The Royal Order. We play important roles in each other's life. Jadi kan ini kan berimplikasi pada hari ini kita berhubungan dengan orang lain, ada komunikasi, ada kontak dengan orang lain, entah itu orang yang biasa kita temui sehari-hari atau mungkin orang baru. We aid each other on the journey to oneness and ascension. Before we can play an integral role in helping others, we have to first take care of ourselves. Jadi ini keterkaitan antara kita dengan orang-orang di lingkungan kita, dan untuk kita bisa berkontribusi maka pertama kita harus take care of ourselves ya, jelas banget di sini. Keeping within the divine order of life, be sure to care for this physical vessel that is you. It needs to run and function properly. You have an important part to play in the lives of others. Ya, jadi dari tadi bolak-balik ini ada kaitannya dengan orang lain ya. Tapi sebelum kita mampu memberi dampak yang positif atas hubungan ini, komunikasi ini, nomor satu kita harus take care of ourselves. Jadi penuhi dulu kebutuhan kita. Mungkin ini pesannya lebih fisiologis, kalau kita belum sarapan kita lebih baik sarapan dulu. Kalau kita ditawari misalnya untuk apakah kita mungkin kalau buat yang belum sarapan tadi, kalau bisa sambil sarapan atau sambil, jadi intinya sebenarnya bukan sarapannya, tetapi kayak ada kebutuhan fisik yang kita harus penuhi dulu supaya kita tidak kehabisan tenaga, intinya seperti itu. Previously adalah home. You are comfortable in your own skin. You belong. Balancing act. You are calm within no matter the fluctuation of outer condition. Tadi apa ini? Ya, comfortable. Begitu kita comfortable, kalau kita diguncang kita akan dengan mudah menyesuaikan diri. Ride the wave, exactly. Jadi kayaknya sih memang ya, 3 kartu ini kembali sebenarnya ceritanya hampir sama dengan yang tadi, yang gambar ini. Jadi ini kan adalah kita dengan beberapa orang di sekitar kita. Somehow kita perlu berinteraksi, dan interaksi ini memberi energi, antusiasme atau gejolak ya. Gejolak tadi Mars yang trine dengan bulan ada di Capricorn, itu kira-kira penggambarannya ini ya. Ride the wave, dan kita lihat dia juga nggak hanya sendiri, tapi untuk kita bisa melakukan hal yang begitu amazing dan sangat skillful ini, kita nomor satu harus mampu membalance diri kita, karena dari awal kita juga memperhatikan bahwa apa yang membuat kita tenang itu adalah basis atau fondasi dari rasa percaya diri kita, sehingga diberi challenge apapun, kalau kita punya kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan bahwa kita mampu, somehow kita bisa selalu siap untuk ride the wave ya, surfing di tempat yang begitu bergejolak tapi kita survive, itu sih intinya.
Oke. Jadi situasinya tuh memang harus criticism. Jadi memang nggak otomatis kita tuh dikasih situasi yang mudah. Tapi mungkin we need to ride the wave itu ya. Jadi memang situasinya menantang, tapi justru dengan situasi menantang ini kita kayak dikasih ujian dimana kalau kita lulus kita bisa semakin cemerlang itunya ya, work problems. Challenge-nya adalah happy home. Ya jadi kita ini karena bentuknya challenge adalah kita nggak bisa leha-leha gitu ya, kita nggak bisa mencari lu gitu nggak saudara tuh, lu nggak temen, kalau gitu nggak ada cerita sini nggak ada teman, sekarang semua harus bersaing. Advice-nya long term plans, foresight, things set in motion. Jadi ini kayak sambil menunggu apa yang akan kita lakukan, tetapi arahnya ke depan, outcome-nya combining, creating, compromise, experimenting. Iya, jadi balancing act tadi ya, jadi ini juga sama balancing. Iya, jadi situasinya memang sedikit banyak agak membuat kita harus lebih lihai, lebih aktif, lebih gesit, dan kita nggak bisa mengandalkan kasihannya orang kepada kita atau favoritisme dari orang ke kita, tapi tetap kita perlu untuk merancang apa yang harus kita lakukan ke depan ya, gambar Three of Wands-nya. Dan sementara kita masih dalam fase merencanakan, artinya belum mengambil tindakan yang begitu signifikan, kita tetap harus memastikan diri kita dalam kondisi seimbang secara fisik ya, tadi juga keluar secara fisik, supaya kesehatan kita dijaga benar, dan secara psikologis juga. Jadi kita perlu mengambil posisi di mana kita tidak terlalu berlebihan menginginkan sesuatu. Every morning as soon as you awaken, look into your mirror and say your name. Misalnya saya Wenita, I love you. Jadi saya katakan kepada gambar yang ada di cermin, Wenita, I love you. Jadi buat teman-teman juga melakukan hal yang sama, sebut namanya sendiri dan katakan I love you. Intinya sebenarnya ini sedang memupuk tadi ya, fondasi terpenting dari semua hari ini, kemampuan kita untuk ride the wave, menerima tantangan dengan besar hati, dan kita suka menjalani tantangan, dan kita menang dan mendapatkan excitement yang begitu tinggi. Karena apa? Karena kita penuh percaya diri, karena kita mencintai diri kita sendiri, dan kita tidak tergantung secara emosi untuk mencari kebahagiaan yang datangnya dari orang, karena kita tidak perlu menunggu approval dari orang lain. Kita sudah mampu menciptakan rasa bahagia, content ya, tercukupi, puas, bahagia, dan antusiasme terhadap hidup, bahwa hidup ini mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena kita terlalu mencintai diri sendiri untuk melepaskan setiap detik ini dengan perasaan happy. Nggak kepingin setiap detiknya kita isi dengan energi-energi yang membuat kita down. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.